Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia dengan NIM 21034009, Prodi Fisika Non Kependidikan dengan mata kuliah Pengantar Psikologi. Dosen pengampu Dr. Tuti Rahmi, Sarjana Psikologi, MSI Psikologi. Baik, di sini berikut adalah tugas proyek saya, yaitu bagaimana cara mengedukasi. Baik, judul yang saya ambil yaitu manajemen waktu. Ini bertujuan ke pelajar dan mahasiswa. Adapun pembahasannya, yang pertama itu manajemen waktu, yang kedua menghargai waktu, yang ketiga menentukan prioritas, yang keempat mengatasi penundaan, dan yang kelima membuat jadwal. Apa itu manajemen waktu? Manajemen waktu adalah aktivitas atau proses perencanaan dan kontrol terhadap jumlah waktu yang dihabiskan untuk aktivitas tertentu, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Selanjutnya, adapun ciri-ciri time management yang tidak baik. Ciri-ciri waktu manajemen yang tidak baik. Yang pertama adalah tenggat waktu sering terlewat, bekerja lembur terus-menerus, merasa stres karena kurangnya waktu atau terlalu banyak hal yang dikerjakan, melompat dari hal satu ke hal yang lainnya, dan yang terakhir kurangnya arah dan tujuan. Nah, bagaimana kalau ciri-ciri manajemen waktu yang baik? Yang pertama itu sesuai tenggat waktu dan meninjau kembali kualitas kerja. Yang kedua, stres rendah dan kita lebih dapat menguasai perasaan. Yang ketiga, mengisi waktu yang berkualitas pada tugas penting. Yang keempat, mencapai keseimbangan kerja dan hidup. Yang kelima, berjuang ke arah tujuan yang bermakna. Lalu bagaimana dengan menghargai waktu? Apa itu? Adakah hal yang lebih berharga dari uang? Ya, tentu. Itu adalah waktu kita. Kita setiap hari itu memiliki waktu 86.400 detik yang harus kita gunakan. Kita tidak dapat menginvestasikan atau menyimpankan waktu 86.400 detik itu, karena kita setiap hari diberikan waktu yang sama, tanpa memandang siapa kita atau apa yang kita lakukan. Waktu terus berjalan 60 menit sejam dan 24 jam sehari. Lalu, kenapa waktu menjadi sangat berharga? Ya tentu karena waktu tidak dapat dibeli, waktu tidak dapat disimpan, dan waktu tidak bisa di stop. Nah, apa itu prioritas? Prioritas merupakan pemilihan sebuah atau sesuatu hal dengan mendahulukan satu hal dibandingkan hal yang lain. Yang artinya, jika banyak yang dikerjakan, kita akan memilih satu yang untuk kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, yang satu itu kita sebut dengan prioritas. Bagaimana teknik dalam menentukan prioritas? Jika sesuatu berada pada prioritas tertinggi, maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama itu adalah kita mendaftarkan semua tugas kita. Lalu yang kedua, kita mengurutkan tugas-tugas secara efisiensi. Dan yang ketiga, kita negosiasikan batas waktunya, kapan dan sampai kapan kita melakukan ini. Ya, tentu dalam manajemen waktu ini pasti adanya penundaan. Lalu bagaimana mengatasi penundaan itu? Apa itu menunda? Menunda itu kita artikan sebagai mengulur-ulur waktu. Seharusnya dilakukan sekarang, kemudian kita tunda tanpa ada alasan urgent ke waktu yang lain. Apa sih penyebab kebiasaan menunda itu? Yang pertama, kebiasaan orang menunda-nunda pekerjaan ialah kemalasan. Kedua, tidak berpengalaman dalam menangani suatu tugas.
Dan yang ketiga, tugas yang dikerjakan itu tidak menyenangkan. Dan yang keempat, takut gagal. Dan yang kelima, menunggu lebih banyak informasi baru bisa mengerjakan. Nah, adapun tekniknya, bagaimana ini mengatasi penundaan? Yang pertama, kita membuat jadwal kerja dan menentukan batas waktunya. Nah, di prioritas tadi kan kita sudah mengurutkan waktu. Lalu kita jadwalkan waktunya dari jam sekian sampai jam sekian. Nah, yang kedua yaitu mengevaluasi pekerjaan kita sebelumnya. Maksudnya di sini ialah jika kita sudah mengerjakan tugas, maka kita lihat kembali tugas kita tersebut. Apakah ada kurangnya atau segala macam. Apa sih manfaat mengatasi penundaan? Ya, tentu banyak manfaatnya. Yang saya ambil di sini ada 3 manfaat yang lebih umum ya. Yang pertama, pekerjaan bisa selesai sesuai target yang ditentukan. Yang kedua, memiliki cukup waktu untuk merevisi pekerjaan yang salah. Dan ketiga, suasana hati terjaga dengan baik tentunya. Sekian pemaparan materi edukasi dari saya. Saya harap siapapun yang menontonnya itu bisa bermanfaat dan bisa dipelajari, ambil yang baiknya dan buang yang buruknya. Saya mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian saya atau ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.